Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Ibrahim, ya bunayya. Wa anak ingsun ini sak temen ingsun aro iku ngipi ingsun. Ra itu tegese ngerti ingsun fil manam ani sak temen ingsun asbahu nyembelih ingsun gak ingsin. Aku ngipi nyembelih waru yal anbiya utair ngipine pira-pira nabi ku hakun mesti hak. Wa afaluhum ta pira-pira prilakune nabi bi amrillah lan perintah Allah. Jadi ngipine nabi ku hak, kena ngipi nyembelih anakmu rasa sembelih Allah. Iku ora wahyu blas iki, ngono. Iku wong frustasi, ngono. Sampai ngipi nyembelih apa? Fangkur mongko angen-angeno sira, maga ing apa taro berpendapat sira. Lafat taro minaroi sangi lafat roi. Manane syawaruhu tegese ngajak musyawarah sapa Ibrahim ing Ismail, ya anasa supaya aring, iku namane aring, supaya nyaman sapa Ismail bidafi lan den sembelih, wayang kok dalam nurut sapa Ismail amri krana perintah bidafi. Jadi diajak rembukan biar siapnya disembelih itu dia ikut rembuk setuju. Jadi ganjarannya ras sekedar Ibrahim tapi Ismail ikut dapat pahala karena tidak rembukan ikut apa? Setuju. Lah ikut setuju berarti beliau ikut ikhtiar setuju dan itu nambahi ngamalin Nabi sinten Ismail. Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut kaul sing darani iku Ismail. Jane ada juga kaul sing darani iku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sinten? Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer. Ismail Ishak. Ismail Ishak. Ishak apa Ismail? Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Dia rasa mikir tak kok alasan ini. Karena ya kita aja Ishak benar. Tapi yang terkenal Ismail. Darah ini goblok malah repot. Ismail umumnya wong ngono, Ismail ya. Ismail, jelas ora jono ana wis. Angel panjen apa? Gini ya logika saya terangkan. Kitab suci itu kan 4, tapi yang punya cerita samawi itu hanya 3. Zabur itu enggak, Zabur itu hanya mau idoh, jadi tidak ada keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak, apa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail ya sudah karena Ismail. Ya sudah karena Ismail. Tapi rodok panjang mungkin kalau ceritanya. Jadi nopo ya. Sudah foto raroi kok, jadi repot. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak ad-Dabi. Apa Ishak yang berstatus disembelih. Tapi kita sudah kadung kadung Ismail mungkin kalau terang. Dawe Ismail pula gak ada Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Satajiduni bakal metu panjenengan ingsun insyaallah menasobirin ala jadi gak ngatasi dadi. Malam asama mongko semangsane siap-siap nurut sapa Ibrahim lan Ismail. Qadaat tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail, wang qadalan tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail alhamdulillah. Wa tallalan mus napa miringno napa merebahkan sapa Ibrahim Ismail jabin maring mbok napa niki pilingan. Maksudnya diterlentarkan tapi posisi kados madhep. Kodok mati lho, wong mati. Wong mati itu kan bubuknya pakai jabin, pakai apa? Ini loh bahasa Arab ini namanya jabin. Apa cara coba? Pilingan. Lah jadi nyembelih Ismail boten kados nyembelih ayam niku boten. Tapi nek nyembelih wedhus madhep ndi? Sirahe madhep mripate dhuwur apa miring? Miring mesti tekuk. Mosok iso miring? Nek nyembelih wedhus iki. Mosok iso? Lah terus pedangnya nak nabrak awak iki. Bukan. Sopan. Gak. Ini misalnya wedhus. Ini wedhus terus piye carane? Hah? Lah jadi pengilan terus pedang iki. Gak kena tanah. Iya, itu kan. Lah kok ribet kan? Ganjil. Yakin? Itu cukup. Penahan tuh.
Sapi yang mana? Gak gampang ini tuh. Apa buat cok menurut? Ini kak. Tenang nih kok gak meyakinkan ya. Yang penting ada iya sistem Mustafa sistem maju dan orang sistem iya sistemnya bingung sistemnya bahasanya iya kira dikrekarkan sapi dia dikrekarkan di satu iya karena beliau gampang ya kenapa juga sih gak tau gue berdus pokoknya ini ubah yang aneh itu apa? Ismail itu terlentangkan dengan pilingan, berarti kan posisi apa? Miring. Jadi orang rebahan. Aku tegese napa? Nerbano sapa Ibrahim Ismail alaihi alal jabin apa? Pilingan. Walikul insani lan iku tetep peti saben-saben musa jabinani utawi pilingan loro. Benahuma kang ing antarane jabinani ajabatu utawi gado. Jadi kamane iki pilingan satu, pilingan dua, di antara dua ini ono apa? Jaga. Maksudnya Imam Suyuti khawatir kita paham, mulane nerangno. Dan kekhawatiran itu terbukti nya ora diterangno ora paham, mulane dia nerangno. Jadi walil insan apa jabinani benahuma apa? Ajab. Wa kana lan ana apa kamu kono-kono peristiwa iku bimina ana ing mina. Wa amarra lan lewatno sapa Ibrahim asikina ing napa peso ala khalqihi ing atase tenggorokane Ismail ya. Falam takmal mongko ora iso bekas sapa peso sean dabar pisan dimanin sebab ana penghalang minal qudra al-ilahiyah. Jadi Ibrahim benar-benar nyembelih tapi ora tegas karena ada manek minal qudra al-ilahiyah, ada penghalang dari qudratullah. Wa natina ulan undang ingsun Ibrahim ayya Ibrahim kok setakar teman-teman sebenarnya rasul arya ngimpi bima kesempalan perkara. Ateta kau ngakoni sira bi ing mami mas perkara amkana kang mungkin apa mak ing sunan arep dadi. Ibrahim muni wis cukup, ora kasil nyembelih lah wis cukup. Jadi gaya nyembelih wis cukup, ora perlu kasil apa? Nyembelih. Yakin tegese cukup kang sira dari kamu kono-kono dapu. Senajan ora kasil terpotong. Fajumlatun atenahu jawab lima mare jawab ulama bisa dadi wawi lan nambahi wa lamma aslama wa tallahu lil jabin falamma aslama wa tallahu lil jabin. Inna kadzalika kama jazaika nasil muslimin. Le anfusi maring awak dhewe ngake bintisaril amri lan nuruti perintah di ifraji siddati tak kei terlepase kerepotan anhum saking as-solihin do anhu saking al-muhsinin. Inna hadza satamni iki izab al ma'mur fa iku lagu iku al-bala'ul mubin coba sing gedhe il istighfar tegese ujian al-zahiru kang dhewe. Wa fatina lan genteni ingsun nebusi manan genteni ingsun hu ing Ibrahim al ma'mur bil taqi. Dan iki wa huwa Ismail au Iska. Ki kan gak tau krungu ta anak khilafe ana Iska. Sing disembelih wa huwa Ismail au Ishak. Di Indonesia kan nggak kebayang ada khilaf ya. Ishak, hampir semuanya bilang apa? Padahal ini jelas huwa Ismail au Ishak. Kaulani iku ana pendapat loro. Jadi kalau waca iki aja kaget, wis kadung dadi kiai desa ora usah kaget. Kaulani wa huma mabniyani ala qaulaini akharaini hal Ismail akbaru au Ishak. Ayo Ismail bin Ishak pun. Dia tahu ngurusi KTP ini, Esa, dia pelatihin. Wah, pinter isro kencengan kayak kalah dari. Dari Mustafa tuh apa? Iska, dari itu. Berapa tahu? Tanggal kelahiran. Ayo Mus, Ismail ibu siapa ini? Ajar, nak Iska, Sarah, Ayudin. Ayo kafe. Di bojone Nabi itu ayu dihajar Sarah. Yo ora kira ceritane tak ceritane ya. Ben ki selera Arab ayu. Selerane ae ora usah kesampean. Sampeane anu takdir, anu apa? Jadi Sarah itu ayu. Bojo pertama Ibrahim. Ya ayu. Menawa nak iki ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi wae sing jenenge apa? Sarah, artis-artis ning Hollywood itu jenenge apa? Sarah. Mergo Ibrahim cara wong Yahudi ya napa? Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua tiga agama. Mulane wong Kristen yo bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, wong Yahudi ya bangga. Wong Jawa menawa mbok Brahmana mbok kalimat apa? Sanggup ae kok Ibrahim.
Nah Ibrahim bojone ayu. Bojone ayu. Jadi Ibrahim ku nabi bojone ayu. Anak ulama warasatul anbiya ya pantes bojone ayu. Itu ora marisen ngene tok ya no. Nah di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan sampai ngutus ajudan-ajudannya kon ning perbatasan negara. Nah ana wong ayu kon nangkep. Nah elek kon liwat taman. Dimulai dhisik wong elek ku ya aman. Akhirnya untuk wong akeh wis ribuan. Untuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim liwat mbek sinten? Sarah. Dari pengawal ditangkap mergo ora ana wong wedok secantik Sarah. Ya ora jenenge mesti. Barang ditangkap digawa ning kerajaan mau. Itu terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim itu ya bodoh nih tapi ra bodoh. Ya bodoh nih tapi ra bodoh. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong 3 kali. Tapi bohong 3 kali dari Rasulullah SAW sebetulnya Ibrahim nggak perlu merasa salah. Kullu dzalika bidatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini, Ibrahim ini apa? Ya sing gawa pedang. Nah, jadi sing gawa kapak bal fa'alahu kabiruhum. Ada itu satu. Kedua, Ibrahim itu ya cara Jawa dake itu sing kata dake yang cerdas. Nah aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan, tentu suami dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur aku ipik. Dia adik ayu rak mulya perkara kakake adik ayu. Yen pondok dia adik ayu mesti mulya. Waduh, kowe ning diwae dia adik ayu mesti mulya. Kok mesti wong berburu adikmu liwat kowe. Nek dia adik elek biasa wae wong. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya, perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukhti. Waktu mulya Ibrahim mergo calon ipik. Muni bojo sebelah. Warang muni dulure mlebu kamar tidak diperlakukan khusus Sarah ngomong nabi wong bodoh ini nabi apa jadi karena Sarah ini sudah turunan orang-orang juga. Terus dari Nabi Ibrahim masuk di dunia ini nggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa'anti ukhti fil Islam, kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama ini istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Singkat cerita Sarah ini mau dihubungi, mau diajak hubungan gitu sama raja, nggak mau, sampai 3 kali nggak mau, dipaksa, terus tangannya raja tadi salah jadi jintik, jadi cacat, sampai beberapa kali ngalami. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal dengan Nabi Ibrahim dengan gini, ya Allah saya ini istri seorang nabi, sehingga nggak layak atau nggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri nabimu, istri kekasihmu. Jadi masuk pertukaran. Itu tawasulnya Sarah tetap nak bojomu kan mulai bojomu kan ini tawasul paling mandi itu karo bojomu nak gelem ya tawasul paling mandi ya Allah barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini gelem gak kira-kira bojomu akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu terus dari raja tadi pengawalku kamu itu tidak ngirim manusia tapi mengirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih hajar sama raja. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu tidak kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Nak gawe bangun hajar itu ayu. Karena ini disik sing oleh jadi pembantu itu ono lomba kontestasi kecantikan. Sekolah jadi pembantu raja itu harus saja udah nyambung pengawal raja berdua. Jika hajar ya ayu. Ya cuma kira-kira ayu di sing hajar itu lewat kontestasi, sing Sarah nganti sepakat ayu. Sehingga saya juga bermodal pilihannya juga. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu nggak punya anak, akhirnya seneng Hajar, belajar seneng Nabi Ibrahim, soal walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Syam, itu yang dengan Hajar, ini kok Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya enggak, ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa?
Terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi. Wa alam anna kullam minal qolaini qala bi jama'atun minas sahabah wa tabi'in lakinil qaulu bi anna dhabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qaulu bi anna dhabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang di dhabi itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia enggak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, ya Indonesia yang punya tradisi sendiri. Buat kita Ishaq, Ismail ya Ismail, enggak ada. Ismail apa ya? Ishaq. Kita apa ya? Pasir itu. Ismail ya. Ismail. Ishaq. Ismail. Ismail. Iya, bismillah. Saya ini usum kompromi. Partai sebelah kompromi ya. Saya ini usum kompromi. Ya, Ismail. Ada tengah kan, no? Tak terbusi didipkan kelan sembelian, caption tegesi sembelian, ultimate kang gede minal jannati saya suatu. Dua utai al kapsul altim iku Allah dikuwedus koroba kang ngurbano ing alati sapa habil sapa Birja'abi Jibril alaihissalam pada bau Sayyid Ibrahim mukabiron hale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Tapi ada wajib, tidak syarat sah. Watarak nalan ninggal ingsun apa yang nanti sini ninggal ingsun. Maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kan artinya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi Nabi sing bejo ya Nabi telu niku mau. Ishak nih Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak Newton. Ishak kan dari kata apa? Ishak. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang Nabi tiga itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pikiran bakal lalu. Saya itu dulu tuh heran seheran-herannya kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali, hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyah. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah, Ruhin ini yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Maksudnya pujian itu kan alim alama, wali ini enggak. Ruhin ini yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal, dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi Dawud King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasrani. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang, lo ini lo agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang orang soleh itu kudu ono ngawuri orang soleh, tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena dia anak jinakno Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasaan punya Ibrahim. Anak itu rata-rata artis-artis jenis semua. Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah sebenarnya anak Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang pakai, lama-lama Sarah sudah dineng jadi punya ini. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu dia Daniel itu nama Nabi. Yusha, Yosua itu. Tapi wanita gak ada anak jenama Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kini jenenge Solikin. Wis pokoke ngono-ngono iki. Mah matane wong. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil.
Dia pada level sosial itu klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus lewati sinagog. Itu tak incer Nabi SK itu di tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahin di masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai emas. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung cocok kok selalu tak nembantul, enggak ada. Semuanya di titik itu. Itu nak dongo yo krungu. Wong kula nate teng tempat tembok ratapan Yahudi. Makanya sekuler ya orang barokah dunia itu sekuler. Kalau mereka nggak ketunan, mbak-mbak jilbaban nggak masalah, karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir itu ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya orang yang karuan cetak macam-macam. Wong wisata, kayak Masjid Kauman Jogja. Bahwa yang berku ya lah, wong apa? Bisa. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ, posisi nggak berpakaian apa? Islami. Senajan mau ninjau. Di masjidnya Amr bin sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya Dawei Pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kecurah kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Yes. Nabi Daud itu. Nah di sini ini pentingnya nun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam itu sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang lurus. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim, semuanya emas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog. Karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub itu punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12, yang dulur punya dulur li'ab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Yaitu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yosef sama orang Islam jenis Gus Yusuf itu banding. Iya. Daniel enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok gitu. Yusuf banding ya? Non Muslim nama Yusuf banyak. Islam dia Yusuf juga. Mustafa, Rawan, Islam kabeh itu. Meskipun gak wong pilihan ini, Mustafa jeneng-jeneng saya buatan orang maknanya. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi Markulon itu rodok setuju iskak, mari jadi utek kulon ini rodok ini. Utek kulon itu kan anut tahu yang paling aqua. Sampai anut yang tahu krungu pertama kan aneh gitu. Jadi sudahlah saya tak kompromi saja ikut sama Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa?
kita ini yang ikut Ibrahim kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayyinatum maqamu, jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail. Dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail, bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abus Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu, lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa adnanu bila raibin inda zawil ulumin asabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa mun. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama, akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahimu Yahudiyah ala Nasrani. Kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya. Jadi gampangannya ini loh, umpama Nabi Ibrahim di makom nang Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita? Tanggal temen terang mesti diarani Islam. Nah, tapi di makom nang Israel dikemuli bintang kejora. Paham? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalono Romawi, maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenang kasih. Akhirnya Nabi Ibrahim total di masjid. Lalu kalau di masjid Umar, mereka sing nalono awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten. Tapi gak suwe kalahnya Islam. Lagi menangnya Rasulullahuddin apa? Terus kalah menang, terus saiki jadi kota modern. Dikelola secara internasional, dianggap kota tiga apa? Terus kita isnimani Quran wae rasa delok bukti fisik. Mergo nak bukti fisik itu beberapa nabi makom ning Israel sing status notabene niku ya. Lalu Yahudi itu apa? Awas kan arah notabene. Musa kepinterlah sementara notabene. Karena ini sekali salah itu patah. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir mana, dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Serapa gue gak tahu mikir, ya satu orang kok enak. Jadi Yahudi itu jeneng wong, itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid, tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawasi korbannya yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Kabeh nulis misalnya dia ini wahdatil wujud, akhirnya dia ini tersangka wahdatil wujud, manunggaling kaulah Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar jadi wali, wali songo hasud, barang dipateni wangi. Dan ketok elek itu binti asu. Jadi sing ketok elek itu wali songo ning versi penggemar Siti. Aku loh termasuk turunan Sunan Kudus ning catatan. Iku ya paling mangkel mbek ketoprak. Karena nek kalah mbek Saridin. Jadi yo mangkel, tapi sing gawe ketoprak tau sowan aku. Tak takut itu kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe itu ora ono hubungane bener apa salah. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus aman kalah. Ini buyut bujah kita ya gue. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya menurut saya ada orang yang tidak di sunnah kan membuat film gambaran Umar menyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu, kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena sudah seperti itu.
Dulu kita kerepotan kan masuk